يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل وزيرا من أهلي لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا وفقنا لطاعتك واسم تقصيرنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ذلك ما بلغنا عن معروف أو القرطي أنه قال. Jadi hal-hal yang menjadikan khotob rusak balaghana an ma'ruf al-qur'an itu perkataan yang sampai kepada kita dari Syekh Ma'ruf al-Qur'an an-Nawqalah. Syekh al-Ma'ruf Syekh Ma'ruf al-Qur'an dawuh idza sumta fandur ala ayyi syai'in tuftir. Jikalau engkau berpuasa maka lihatlah ala ayyi syai'in tuftir. Jadi apa yang kau buat buka. Jadi yang dulu posoin temenan zahir batin, tapi ini makan haram, tawasuk, subhat dan sebagainya. Nah, ini posoin sukses, posoin sukses. Ya rasa-rasanya walau zahir batin sukses. Hanya saja sentipangan makanan haram. Wa indaman tuftir, dan di sisi apa engkau berpuasa. Wa ta'amu man ta'kul, dan makanan seseorang dan lihatlah makanan orang yang engkau makan. Bagaimana yakul aklatan wa yaqulbu qalbuhu, dan berapa banyak seseorang yang makan satu makanan atau satu suapan, satu makanan. Misalnya satu makanan bisa diartikan sak piring utawa sak puluhan, ya terserah. Di atas atau sak makanan. Bayangkan buku amakan alih, maka bisa menjadikan hatinya terbalik amakan alih. Dan sesuatu yang sudah terbiasa kan alih. Contohnya sampai biasa dulu sergap ngaji, dulu sergap sholat, dulu sergap wangi-wangi dan lain sebagainya. Kok paling males? Nah, ini perlu dicurigai. Karena hanya gara-gara makan satu puluhan atau sepiring, atau gara-gara ya satu makanan itu menjadikan ia malas. Aku ini dia itu bahagia. Nah, itu ternyata hanya dari apa? Satu makanan bisa menjadikan hatinya itu terbalik, sing biasa giat menjadi males dan sebagainya. Ini contohnya biyen ingin mangannya sedikit giat, harus rada tuwek mangannya rada nambahke semakin jadi ngomongnya kono nyepak kabeh teko anake iki teko wakil makanan kali pangan ro wakile gak lebihan dan sebagainya. Nah, itu mungkin karena makannya berlebihan. Makan berlebihan ini bisa dadekno apa? Ya terbalik artinya. Sampai mereka perkara sampai bukeno dhewe sampai mangan titik satu beberapa.
insyaallah ibadah sampean sedekah. Sampean kepengin nyoba apa bener? Gak percaya lah. Apa bener manganane? Coba mangan wae, mangan. Gak ngantuk sampean turu males ibadah. Gak ngono angine kerinan. Oh, aku biasa tangi, mari gak tangi. Ya. Bisa dibuktikan monggo. Gak percaya, aku percaya kok. Jika tetap buktikan oleh. Walau yaudilah hal badan, sehingga tidak akan kembali dalam keadaan seperti semula. Berobat, biasanya dia kok apa? Ternyata di sini dari makanan ini, dari permakanan, sing hal-hal sing udul aja pengaruh, apalagi hal sing haram. Hanya kebanyakan makan dia. Ini sudah benar, buatan semangat di dalam ibadah. Ini nanti bisa ada pengaruh banyaknya makan itu, karena orang yang banyaknya makan ini sulit untuk merasakan nikmat ibadah. Hanya karena apa? Karena kebanyakan makan. Wa kam min aklatin haramat ya mawailatin wa kam min adran mana fikrat surah. Wa kam min aklatin, berapa banyak dari makanan, dari puluhan, dari suapan haramat yang haram. Ya mawailatin itu bangun malam. Akhirnya bisa meninggalkan bangun malam dari makanan dia. Dulu sih sergap bangun malam, tapi sebab dari makanan memang menjadikan ngali-ngali. Maka mengajarkan aromat yang lain aja. Jadi ngali-ngali bangun malam, duduk bangun malam, ya piyane itu duduk, bangun malam, tangkap ilallah. Nah itu kami bengi tadi, gelap deh, dikit. Jadi aromat ini ngali-ngali, maksudnya menghalangi bangun malam. Jadi sampai koreksi dhisik dhewe kiamber. Aku bene dia ngaji. Aku biyen iki dia bengi-bengi. Aku dia moto dan sebagainya. Saya ini kok malas. Ya dari makanan. Dari makanan yang mungkin kakean. Wis opo makananku yo halal kabeh. Aku kerja halal dengan cara sing halal. Terus kok bangun malam kesulit deh. Berarti makannya tetap kakean, coba dikurangi ya, kali nggak tentu. Kami nadratin mana kiraatin surah. Ini berapa banyak minadro dari penglihatan mana kiraatin surah, mencegah dari baca surat Al-Quran sampai dari pandang hal yang haram bisa dadekno sampean terhalang membaca Al-Quran. Jadi hati-hati, bukan hanya makan saja bisa menghalang kita untuk bangun malam untuk ibadah, tapi pandangan mata yang yang haram, memandang hal-hal maksiat contohnya, ini juga bisa menghalang kita untuk membaca Al-Quran. Sampai contohnya, aku biyen sergap maca Quran. Dosa ini kok tak sergap maca Quran karena kita sering memandang HP. Nggih. Ini apa boten? Dari itu penyebabnya akhirnya apa? Terhalang untuk membaca Al-Quran karena pandangan
Ini pandangan satu ini, apalagi pandangan berbagai pandangan. Maka wajar jikalau males moco Al-Quran. Nah, ini pandangan si kita itu. Pandangan si kita sampai memandang sesuatu yang haram. Ini sangat apa? Menjadikan terhalang untuk membaca Al-Quran. Apalagi kita sering memandang hal-hal yang haram. Sering, bukan satu kali sering. Males mau Quran, pantes. Pantes. Kena isi motor. Yang motor kena ini. Karena banyak hal-hal yang bosan deh. Yang seharusnya nggak dilihat. Ini kisah dari males mau Al-Quran. Ketemu kangen baik deh. Wa annal abda layak kulu aklatan, sesungguhnya hamba layak kulu aklatan, ini memakan satu makanan fayufrohu biha dia masana, bisa menghalangi dengan sebab makanan dia masana yang bangun malam selama setahun. Kadang sudah berjalan 1 tahun, gara-gara makanan sudah nggak bisa lagi, menghalangi, jadi penghalang makanan. Dan untuk lebih detailnya kan sudah dibahas sebelumnya. Opok-opok males, tapi makannya terlalu dan sudah banyak tinggal kita. Makanya diulangi mana aslinya diilingkan kita, diingatkan kita Bapak Imam Ghazali. Tapi ini tidak ada tambahan, di samping diingatkan tidak ada tambahan. Opok kok masuk obat. Bab yang kemarin yang sudah panjang ini lagi ditambahin lagi. Jadi maksudnya setelah yang kemarin sudah sampai praktek akhir, ini ditingkatkan lagi. Pun sampai praktek kalau ini ampun. Kalau sudah praktekkan ini nanti. Wa alaika ma qala taqalasira ayyurajul li wong lanang binna dori lawan angan-angan adaki kang lembut. Harus disuruh memandang keadaan sampai detail. Wal ikhtiyar lan neliti atau wal ikhtiyar hati-hati. Al-bari kang nekaaken asyadik kang nekaaken sempurna marang sempurna. Asyadid tur kang banget di kubika ing dalam panganan sira. Jadi kita harus memandang dengan detail dan hati-hati yang mendatangkan terhadap kesempurnaan di dalam juga sangat dikubika di dalam makanan, terutama makanan pokok yang harus dijaga hati-hati. Jangan sampai kita ini makan sing haram subhat atau fudul. Kalau fudul ini rada kesulitan bagi kita ini, sing fudul. Dan sing haram subhat atau insya Allah sing ahli-ahli ini mudah. Tapi sing fudul ini loh, ini rada berat ini. Kalau makanan enak kate mandek itu itu buatan apa-apa saat-saatnya terus buatan apa-apa. Tapi jangan terus sampai pada sampai tidak akan merasakan nikmatnya ibadah. Sampai tidak kira iso khusus sholatnya sampai ya khusus hanya berapa persen. Ternyata dari apa? Ya kudul itu nanti. Karena ya ada keterangan itu orang yang tidak bisa merasakan nikmat ibadah itu karena dari makanannya belum
berlebih-lebihan. Jadi kalau orang makan berlebih-lebihan itu nggak akan merasakan nikmatnya ibadah, nggak akan merasakan nikmatnya sholat. Jadi kalau engkau ingin nikmat di dalam sholat, nikmat di dalam ibadah, harus kita upayakan makan jangan sampai kenyang. Resep dari Imam Ghazali, dari wali ini Gusti Allah. Sampai ngaji hadir ini ngaji nang Imam Ghazali. Kulo ngaji dari Imam Ghazali sampai di ngaos Imam Ghazali. Sami-sami ngaos, sami-sami berusaha. Bedane sampai sing asal paketan, kulo sing ngirim paketan. Kulo Pak Kose kulo. Tadi Pak Kose itu berupa materi. Kan biasa paket. Kulo jenengan tadi paketan ini berupa dawuh Imam Ghazali. Ini bedanya Pak Posting ini satu sebelum paketnya dikirimkan, paketnya sih didelok isi dari bedanya. Di sini apa paketnya? Didelok isi, mari didelok baru dikirimkan. Ada perbedaan dari paketan yang pakai sepeda di paketan ini kalau bedanya. Tapi paketan ini nggak boleh nggak dilihat dulu. Gitu. Ini apa sih? Oh sudah sampai ini, kalau sudah dipahami baru dikirim. Berikutnya ingkang agak inayah, jika ada laka beristimewa inayah sejogati di qalbika dengan hati wa himmatun dan cita-cita sing luhur fi ibadati rabbika di dalam ibadah terhadap Tuhanmu. Jadi kamu harus berhati-hati dalam makanan, terutama makanan pokok. Ini nanti bisa menunjang hati dan cita-cita untuk ibadah kepada Allah. Jadi kita menjadi bercita-cita menjadi hamba yang takwa, menjadi hamba sing warok dan sebagainya. Jadi harus berhati-hati di dalam menjaga makanan, terutama makanan pokok. Hadza utawi iki wajib nadharan ikhtiyar, utawi iki wajib melihat dan berhati-hati di dalam makanan. Fi aslil kut ikut tetap yang dalam asale kut, asale yo makanan pokok. Hatta yakunu hingga ono, hatta yakuna hingga ono opo kut, opo ikut menua sehi iku hasil saking arek kut. Cuma alaika bil adab, mongko ketika alaika ing atase bil adab kelawan tata fihi ing dalem mengkono kut sira. Kut iki ya makanan pokok. Setelah menjaga makanannya, setiap hari kita makan, kita jaga, jangan sampai kita makan hal yang haram, jangan sampai kita memakan hal-hal yang subhat. Setelah itu apa? Bagimu bil adab fihi, adab, menjaga adab di dalam makanan pokok. Itu yang teradab bisa. Kita terus ini. Jangankan mencapai adab sing untuk mengurangi fudulan jadi kesulitan bagi kita jika kalau sudah selesai baru kita summa alaika bil adab bihi. Terus sampai berusaha nang adab dhisik apa
bisa jadi ada ya. Wa illa lamun ora netepi adab sira. Wa illa lamun ora netepi adab kunta mongko ana sapa hamalan iku wong kang dadi uli mikul lito ami marang makanan utoyan tur iku wong kang nyiak-nyiaken il ayami marang pira-pira dina. Jikalau engkau enggak menggunakan adab, jadi enggak pakai adab, muntah amalan itu engkau sebagai tukang pikule makanan, tukang pikule makanan apa? Sebagai mikul makanan itu mah budaya lil ayam menyia-nyiakan makan lil ayam pada hari-harimu. Jadi makan kamu gandolnya atau gini perut hanya sia-sia, nggak sampai nyanyiakan kita hari-hari kita. Hari-hari kita sebenarnya untuk giat-giat ibadah kepada Allah, tapi kita malas karena sibuk dengan mikul makanan memang, ya beban makanan memang, akhirnya malas ibadah. Akhirnya ya hari-hari kita banyak sing mudoyik, banyak sing tersia-sia. Kita lihat aja dari kita sendiri ya, nggak perlu lihat harinya orang ya, kita lihat hari-hari kita sendiri, waktu kita ini banyak terbuang atau tidak ya. Introspeksi kita lihat hari-hari kita selama 24 jam itu banyak mana hati kita dikenang Gusti Allah dengan yang lalai. Kalau banyak yang lalai, ini bisa saja dari makanan, lalu berlebih-lebihan. Bener sama makannya dari sing halal, tapi makannya berlebih-lebihan. Gak ada qasdu, gak ada tujuan saya makan untuk ibadah, itu gak ada. Akhirnya menjadikan keseharian kita ini sia-sia. Hanya Israel mikul makanan yang ada di perut itu. Jadi nilai kita kalau hanya sekedar makan, nilai hasil dari makanan itu kalau sudah diproduksi luar biasa itu nilai. Nilai itu? Di situ nilai. Sampai nggak ada niatan ibadah dan Gusti Allah, hanya makan dan makan. Ya, nilainya ya seperti yang dihasilkan itu. Ya, yang kalau engkau kehilangan, ya nggak akan kau cari. Masuk sama mangan sate, boleh mangan opoy, mau warteg. Mari metu maneh. Gak kira sampean doleh, tuh maneh. Mangan sate aku mangan iki. Tak buat sia-sia, gak mungkin sampean. Ikut alimna. Rono temen alimna ngerti ingsun yakinan kelawan yakin. Bal malah ro'aina weruh sapa ingsun iyana kelawan kenyataan iki wis katanya Imam Ghazali, saya tahu, sungguh saya tahu. Sungguh tak pernah guru tetapi bahasa saya tak pernah guru yakin bisa wis tak pernah guru yakin bisa
Ro'aina malahan ya. Ro'aina aku ningali iyanan terang-terangan. Nah, wis kurang yakin ya apa iki. Tapi ngono cerita Imam Ghazali. Wah, aku temen lho. Yakin malahan aku melihat dengan terang-terangan. Itu apa Imam Ghazali sih mantap ya engko wis. Annal ibadah ing setuhune ibadah la yajibu iku ora bakal teko minha saking ibadah apa saikun suwi-wiji ida imtala tatkalane kebe yo penuh apa albatnu wetang ruwetan ya. Wa in akrahta lan senajan maksud sira an nafsa ing nafsu sira ala zalika ing atase mengkono ibadah wajahat lan nejo wajahat lan iku nemen-nemen sira wajahat sira bituru bil iyani lawan piro-piro warnane piro-piro rekodaya salah takunu mongko ora utawa ora tidak ketemu lidil al ibadah iku tetep ketuwis mengkono ibadah apa lazatun enak wala halawatun lan ora manis walidhalika lan krono arai mengkono ora nemu enak lan manis ibadah ila jendawada gitu. Temen aku weruh yakin malah aku delok terang-terangan katanya Imam Ghazali anal ibadah la itu pindah sayun tidak beralbat sesungguhnya ibadah layak mindah sayun jadi enggak akan datang sesuatu dari ibadah tidak alban wa in akrahta nafsa. Kalau engkau bersungguh-sungguh, maksudnya gini ibadah ayat itu misalnya tidak telah alban wa in akrahta nafsa ala zaik wa ja'at fi qurbil qiyam wa la tuqil kal ibadah la wala wa zaik. Jadi sini sesungguhnya ibadah itu layak itu tidak akan datang minha dari ibadah itu saikon sesuatu tidak albat. Jikalau perut kita dipenuhi, kita makan dengan berlebih-lebihan, kau tidak akan mendapatkan ibadah itu. Wa in akrahta nafsa ala dzalik. Jikalau senajan kau bersungguh-sungguh untuk apa? Ibadah. Wajah hatta dan akrahta bahwa senajan kau memaksa nafsumu untuk ibadah ala zalikum ibadah wajah hatta kau bitu bikiat dan kau bersungguh-sungguh dan berbagai cara ya apa aku sekiranya bisa ibadah wis berupaya wis berusaha sekuat mungkin memaksakan nafsunya untuk melakukan ibadah sampai nafsu memang untuk ibadah dan bersungguh-sungguh di dalam ibadah dengan berbagai cara ya apa aku sekiranya iso ibadah dengan nikmat dengan lezat fala takun kal ibadah lazatun wala halawah. Jadi engkau tidak akan mendapatkan di dalam ibadah lazatun wala halawah. Tidak akan mendapatkan lezat dan manisnya ibadah. Senajan engkau bersungguh-sungguh memaksakan nafsumu untuk melakukan ibadah, tapi engkau tetap tidak akan mampu, tidak akan merasakan lezat dan manisnya ibadah. Apa pengalaman? Perutnya dipenuhi dengan makanan.
Imam Ghazali wis nemen weruh yakin lihat dengan kenyataan perut itu penuh dengan makanan, maka tidak akan merasakan lezat dan manisnya ibadah. Jadi sampean aku sholat, kalau si Islam tidak bisa merasakan manisnya sholat, lezatnya sholat, resepnya cuma satu. Sampai kalau makan jangan sampai kenyang. Ya apa makan nggak sampai kenyang? Sampai nanti 40 hari ya. Baru 40 hari sampai bisa makan bisa ngerasa dari manis bisa ngerasa manis ibadah sampai arti mangan ibu sampai gak gelap belah sampai karena sudah merasakan manisnya ibadah. Resep jenenge minhajul abidin. Carane wong sing ibadah marang Gusti Allah. Kalau kita ibadah, merasakan nikmat ibadah, merasakan manisnya ibadah, otomatis kita senang ibadah. Senang ibadah boten maksa. Kalau kita memaksa untuk ibadah, maksa untuk sholat dan sebagainya, berarti kita ini masih belum merasakan manisnya ibadah, belum merasakan manisnya sholat, belum bisa merasakan manisnya sholat itu yakin kita masih kebanyakan makan. Wes Imam Ghazali tahu nyoto waktu dalam perang-perangan Imam Ghazali. Imam Ghazali tahu nyoto itu wis dikasar Imam Ghazali. Ya, kalau ini kasar iki apa? Jadi tahu mungkin Imam Ghazali satu persatu. Iki makannya kayak ya. Karena ibadah gak khusus saja. Tahu semua. Wong mati nek Gusti Allah. Ditahu dengan nyata itu. Mungkin sampai Imam Ghazali kok tahu dengan nyata nyelidiki kita. Ya, tak perlu nyelidiki Imam Ghazali tahu ini doyan mangan, ini gak doyan mangan gitu. Ini orang yang merasakan manis ibadah dan sebagainya. Itu termasuk aroma daripada Imam Ghazali. Gila, dan dawakan latat mak ojo kepingin siro. Latat mak ojo kepingin siro di halawatil ibadah. Yang dalam manisnya ibadah, ma'a kasratil akli yang dalam sertane agama mangan. Jangan engkau berharap untuk mendapatkan manisnya ibadah dengan banyaknya makan. Jangan harap kau bisa merasakan nikmat ibadah, manisnya ibadah disertai dengan banyaknya makan. Betul nanti baik, temenan kayak iso gitu. Jalan satu-satunya wis kalau dalam mana ini ngurangi mangan. Ya anak mana ini? Apa ini? Ini enak ya mereka. Pengiritan enak ini bodoh ya, ya bodoh enak ya. Pasukan ini. Ya, anak yang ngerti kabeh bisa. Berarti mangannya foto gak kelum. Ake-ake. Ya. Kok kaya gare anu ya. Males ibadah ya. Oh ya, biasa belonjoe pirang kilo itu ya. Dikurangi. Jadi ngurangi bukan karena pengiritan, tapi supaya merasakan nikmat di dalam ibadah. Dikurangi Pak, mangane Pak. Kata enak hari. Bab bisa itu ya balik mana ini? Balik bab makanan mana? Tapi kita tingkat
ditingkatkan apa? Engkau tidak akan merasakan manisnya ibadah. Kalau engkau senantiasa masih makan dengan kenyang, maka suratil akti wa yunur utawi dinur, di mana cahaya fi nafsin yang dalam hati bila ibadah lawan tanpa ibadah. Di mana ada cahaya jikalau kita tanpa ibadah. Artinya kita kalau nggak merasakan manisnya ibadah, artinya ibadah kita ini nggak bisa mengeluarkan cahaya, tidak akan mengeluarkan cahaya. Wa itu nur fi nafsin bila ibadah. Di mana wahyu, di mana cahaya di dalam hati kalau tanpa ibadah. Wa fi ibadatin lan ing dalam ibadah bila zatatin lawan tanpa enak. Wala halawatin lan ora manis. Ibadah perlu kita merasakan nikmat lezat. Kalau kita belum merasakan itu, beban ibadah itu menjadi beban. Beban ibadah itu ibarat wong dikongkon di rumah karo terpaksa nanti iso kalau cahaya hati ini petang, nggak ada cahaya, nggak bisa melihat. Melihat dalam krono iki makna Allah da'u sapa Ibrahim bin Adham, Syekh Ibrahim bin Adham rahimahullah, sahibtu ngancani ingsun aksar rijalillahi ta'ala ing akeh sira-sira wong lanange kekasih Gusti Allah taala. Rijalillahi golongane wali-wali Gusti Allah. Dawuh Imam Syekh Ibrahim bin Adham, saya berteman dengan banyak wali Gusti Allah. Kemana sampai nih tadi wali bisa nih sampai tondoi. Dore wali itu kayak, kalau saya Imam Ghazali dia termasuk sultan auliya, ya, tapi dalam ilmu. Jadi tahu tuh wali-wali ini Gusti Allah tahu. Wali itu macam-macam, betul les, tingkatan tukur itu betul les, termasuk Isa Abdul Qadir dan lainnya. Terus saya Habib Abu Bakar bin Muhammad Asghar. Ini nanti meninggal Allah penggantinya terus. Jadi sampai sekarang ini masih ada wali-wali ini Gusti Allah. Sampai sekarang masih ada. Hanya saja zaman akhir wali-wali ini Gusti Allah tidak ditampakkan. Kenapa orang-orang tidak ditampakkan? Karena kasih sayangnya Allah terhadap hamba-hambanya Yuman. Lagi ketok wali ini Gusti Allah sing jelas banyak manusia yang memusuhinya. Kalau sudah banyak orang yang memusuhinya, sama saja memusuhi Gusti Allah. Dia sendiri ketok wali Gusti Allah, ya, yang berani yang enggak tetap mati, ya. Sampai belum, ini musibahnya apa enggak? Hanya satu. Saya yakin sampai tahu siapa wali Gusti Allah itu, ya. Sampai tahu sudah. Karena setiap dari kecoba Gusti Allah yang berani amat makruf nahi mungkar. Ayo, saya yakin sampai tahu satu-satunya wali, ya, yang sudah nampak, yang sudah jelas. Nah, khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Itu kalau yang wali-wali dia sampai nggak ketok sampai, ya, keberanian kan. Tapi hanya satu saja yang ditampakkan oleh Allah. Sampai melihat berapa banyak yang memusuhi. Sing musuhi loh
dudu golongan wong kafir, wong Islam dhewe ya. Kalau Allah menampakkan ya, wali-wali ini Gusti Allah bukan hanya satu tapi banyak, maka banyak orang-orang yang memusuhinya. Untuk itu oleh Allah yang ditampakkan wali-wali ini Gusti Allah di zaman akhir. Maksud aku ada satu tujuan wali, atau ada asli wali. Ketika tonton Wali nikah. karena wali ini Gusti Allah itu akan merasakan nikmat ngaji. Kalau satu itu seneng ngaji, rono ngaji, dene ngaji ya. Kita wali mastur ya. Kenapa tangan deh? Lah iki lewat pujian ngono iki kudu nyocokno. Jadi kudu nyocokno. Wali-wali sing ngene iku ya. Oh iki biasa bangun malam. Iki kudu nyocokno bangun malam. Ojo enak-enak sampe. Kudu nyocokno ini sing sapa? Nah ini katanya Imam Ghazali, saya berteman dengan Rijalullah, wali-wali di Gusti Allah, di Jabal Lubnan, ing dalem Gunung Lubnan, Libanon. Jadi Gunung Libanon zamannya Imam Ghazali ini banyak wali di sana di gunung-gunung itu. Kalau mau kakuan mungkin orang masyarakat akhirnya hijrah nang gunung golongannya wali-wali Libanon. Di mana Libanon ini? Belum pernah ke sana. Jauh ya, di Lebanon sana. Jadi dulu banyak wali-wali Gusti Allah di zamannya Syekh Ibrahim bin Adham ini di gunung, banyak di gunung-gunung Libanon sana. Bahkan ono sapa Rijalullah Ta'ala iku yusu nani iku wasiat sapa Asyarul Rijal ni ingsun. Mereka wali-wali sing wonten kene Gunung Libanon itu berwasiat kepada saya. Jadi banyak wali berwasiat kepada saya. Yasu nani. Berarti yasu nani. Jadi mereka berwasiat kepada saya, idza raja'ta ila abna'id dunya. Idza raja'ta kalane bali sira ila abna'id dunya marang anak dunya. Apa anak dunya? Apa anak dunya? Wong sing seneng dunya. Wong sing seneng dunya kok anak dunya. Sampai kan boten nggih. Aku pertanyaan ini guyu itu kudu guyu seneng iki. Guyu ngenyek iki ya. Aku sering guyu ngaji iki kudu guyu seneng iki. Guyu ngenyek awak dhewe. Ngenyek diri saya sendiri. Jadi mereka wali-wali Gusti Allah yang berada di Gunung Libanon ini berwasiat kepada Syekh Ibrahim bin Adham, wahai Syekh Ibrahim, jika engkau kembali kepada abna'id dunya, yaitu orang-orang yang cinta dunia, fa'idhum mongko maringono pitutur sira biar baik disolin lawan papat biro-biro tingkah. Jika engkau kembali kepada orang-orang yang cinta dunia, maka berilah mereka pitutur mau'idhah dengan biar baik disolin dengan 4 hal. Kul dawuh sira lahu marang abna'id dunya, katakan kepada orang yang cinta dunia, man utawi sapane wong yuksiru
lamun iku ngakeh-ngakehaken sapa man al-akla ing mangan la yajidu mongko ora nemu sapa man ladzatal ibadah ing enake ibadah. Eling-eling iki. Jadi Ibrahim dinasehati ambek wali-wali sing wonten kene Gunung Libanon, katakan kepada orang yang cinta dunia, itu biar bersisol dengan 4 hal. Pertama, katakan kepada mereka terhadap orang yang cinta dunia, man yuksirul akla la yajul ladzat ibadah. Jadi barang siapa yang banyak makan tidak akan mendapatkan lezatnya ibadah. Ya. Jadi orang yang banyak makan tidak akan mendapatkan lezatnya ibadah, tidak merasakan nikmatnya ibadah, tidak akan merasakan manisnya ibadah. Tapi setelah cuma saya tulis mari banget yang penting yang kita makan itu halal, nggak subhat, nggak haram. Terus kita jangan banyak makan. Wes sudah itu nggak sulit sebenarnya, nggak sulit. Yang penting halal, nggak haram, nggak subhat. Terus makannya nggak terlalu banyak. Sulit apa enggak? Nggak sulit, mau nggak ekul lah. Masuk ekul, nggak sulit, mudah. Baru sampai merasakan manisnya ibadah. Sampai nyegah untuk kenyang, nyegah kok dari kekenyangan nggak bisa. Harus sampai merasakan manisnya ibadah. Nggak bisa. Waman utawi sapane wong yanam iku turu sapa man kasiron kali akeh. Turu saiki. Barang siapa yang tidurnya banyak tidur, sedikit tidur. sedikit tidur. La yajidu mongko ora nemu sapa man fi umrihi ing dalam umur man barokatan sing barokah. Orang yang banyak tidur tidak mendapatkan di dalam umurnya barokah. Kalau barokah itu tidak mendapatkan barokah. Oleh barokah ngono yo mediti ya. Ya waktu sampai luwe sedih di rumah ya, terus baru merasakan sedikit. Tapi kalau kita banyak laparnya, otomatis nanti keberkahan dalam umur ini semakin banyak. 2 ya, tutup not kekuatan lapar ini. Waman utawi sapane wong tolaba iku nuprik sapa man ridho annas ing gawe ridho manungsa fala yang kadir mongko nunggu ngenteni sapa man ridho Rabbi ing ridhone pangeran. Sapa wong dolek ridhoe manungsa mongko ojo ngenteni ridhoe Gusti Allah. Kayak pidato ini siapa? Gus Ali. Ini, ini santri ini Gus Ali sebenarnya istilah. Barang siapa yang mencari ridho manusia, maka jangan menunggu ridho Tuhan, yaitu Allah. Ini kita urip gak perlu dolek ridhoi manungsa itu gak perlu. Yang kita cari ridhoi Gusti Allah.
Yang penting Gusti Allah ridho. Menungso gak ridho, gak urus. Tapi wong lek yang dicari itu ridho menungso, maka tidak akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya masih seperti ini, gak enak itu, gak enak. Padahal sampai ngelakoni tapi gak enak. Kuatir kok gak dipehkan. Nah, ini berarti wong sing golek ridhoi manungsa. Orang yang mencari ridhoi manungsa ini tidak akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan harap engkau mendapatkan ridho Gusti Allah jika engkau mencari ridho manusia. Jadi gak usah ngenteni ridho Gusti Allah. Kau yang akan mendapatkan ridho Gusti Allah jika engkau mengharap dari ridho manusia. Ketiga, yang keempat, kekuatan masih teko kali si umat ya. Ridho pangeran. Waman utawi sapane wong yuksiru lamun iku ngakeh-ngakeh sapa man al kalama ing omongan. Kasih heran. Orang yang banyak ngalang, orang yang banyak gedabrus, bahasa bahil gedabrus. Sapa wong sing akeh gedabruse? Bahasa bahil. Sapa wong sing akeh gedabruse? Man yusil kalam bil futul kelawan kang ora faedah. Bicara banyak tapi gak ada faedahnya. Terus sampai kok akeh ngomongnya, ngomong ngaji kate gak ngomong. Maksudnya ngomong sing gak ono faedah. Kok sampai mulai ganti lho. Oleh setengah 5 sampai saiki ngomong. Aku meneng sampai mulai kabeh ya. Maksudnya bicara banyak dikasih hal-hal sehingga ada faedahnya. Untuk apa ini terus aku menengkau gak ngomong akhir sampai kawani nasihat di bukan itu. Maksudnya nggak boleh kita banyak kalam yang fudul, kalam sehingga ada faedahnya. Kalau faedah ya sampaikan banyak sampai masih saja bukan ngomong syukur gelem aja sing ngrungokno. Tentu wal hibah lan ngrasani iki kandhengane ngrasani lho. Ana wong akeh ngomongnya biasa yo rasa-rasane rada akeh biasa iki. Fala yahtuju monggo ora metu sapa man minat dunya saking dunya ala dinil Islam ale tetep ing atase agama Islam. Iki naudzubillah. Jadi orang sing banyak kalam hibah rasa-rasa balayah tujuh minat dunia maka tidak keluar dari dunia ala dinil Islam ing atase agama Islam. Jadi takutnya mati tidak membawa maksudnya mati tidak dalam kondisi Islam. Ini ditakutkan. Jadi bahaya besar. Banyak kalam itu banyak kalam terus rasa itu iso dadek napa mati dalam keadaan bukan Islam. Yahruduna minad dunya ala dinil Islam. Jadi keluar Islam naudzubillah. Jadi kalau sudah mati nih kafir al-khuruj yakhruju minad dunya ala dinil Islam, dari mati nih kafir ibadah selama hidup itu sekarang gunanya. Sekarang gunanya. Makanya perlu kita jaga kalam kita. Ini 4 hal ini cukup ya, sampai 5 ini. Jadi pertama jangan banyak makan supaya mendapatkan lezat ibadah. Yang kedua jangan banyak tidur supaya mendapatkan
keberkahan dalam umurnya. Yang ketiga, jangan mencari ridhoi menungso supaya apa? Oleh ridhoi Gusti Allah. Yang keempat yaitu jangan banyak bicara sing kalau faedahe supaya mati dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana tarhamna bi anna anta